Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, masih bersama saya di pagi hari ini dengan program Opini. Obrolan pagi ini masih dengan Pak Peri ya, Pak Peri. Oke, masih panjang nih sebenarnya kisah-kisah yang perlu kita kulik dari Pak Peri ini ya. Ya untuk menginspirasi pemirsa di rumahnya, apalagi yang pengen jadi rektor nih. Bapak ini sudah berapa lama Bapak jadi rektor? Saya udah jadi rektor dan 6,5 tahun ya, udah periode kedua nih gitu. Udah periode kedua. Ya, 1,5 tahun ini udah berakhir gitu Emangnya satu periode rektor itu berapa 4 lama? tahun. 4 tahun Iya. ya. Dan ini masuk ke periode kedua. Periode kedua. Wow, kalau dipilih lagi berarti bagus dong Ya udah nggak ada lagi karena ada aturannya ya. Oh gitu. Iya iya. Nanti bisa 3 periode, Pak? Dalam aturan kita nggak bisa. Nggak bisa, berarti Ya, maksimal 2 dua periode. dalam aturan kita kan gitu. Ini awalnya jadi rektor itu bukan inisiatif diri sendiri berarti, Pak ya? Ya waktu itu kan Waktu itu. ada kesempatan, ada kesempatan ya karena kita sudah pernah jadi pimpinan di fakultas, udah pernah juga sebagai pimpinan lembaga penelitian. Ya coba-coba aja gitu kan, coba-coba. Alhamdulillah dapat dukungan dari teman-teman. Ya semuanya kalau kadang nggak ada dapat dukungan teman-teman kan nggak bisa juga. Kan Iya. dia dipilih di senat fakultas kan gitu ya. Dapat teman-teman. Berarti masih secara demokrasi juga ya, Masih Pak demokrasi, ya? Masih gitu. siapa yang terpilih seperti Siapa itu ya? terpilih. Waduh, berarti dari selama Bapak menjadi pimpinan di dekan tadi ya, dan juga Ya. relasinya sudah baik nih Ya. sampai bisa terpilih ya. Oke, pada saat jadi rektor itu Bapak sebenarnya ada perasaan beban nggak Pak, amanah yang harus Bapak tanggung? Ada ya, karena syarat suatu perguruan tinggi itu kan harus ada akreditasi ya. Nah itu yang membebankan saya ketika itu menjadi rektor. Saya lihat Pada saat itu belum terakreditasi terakreditasi. institusinya. Oh. Jadi kita kerjakan, kita ajak teman-teman, ayo kita kerjain nih gitu ya. Ketika 6 bulan tuh kita semangat tuh, gempur tuh. Nah gempur, kadang-kadang kita pulang jam 8 malam, pernah juga sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Alhamdulillah kita bersama teman-teman sukses tuh keluar akreditasi kita, institusi kita. Nah kemudian setelah itu kita gempur lagi untuk prodi-prodi terakreditasi. Alhamdulillah sekarang untuk di Provinsi Bengkulu ya, PTS ya bukan PTN ya, PTS itu satu-satunya prodi yang ada akreditasi A ya ada di Unihas. Iya, Gitu, iya. ya. Oke, berarti untuk perjalanan menjadi seorang rektor itu kan pasti ada kualifikasi tertentu ya Pak ya, nggak Iya. mungkin semata-mata dinaikkan menjadi rektor karena kepemimpinannya yang bagus gitu kan. Iya. Pasti ada beberapa hal yang harus dilalui sebelumnya. Ya, jadi di perguruan tinggi itu ada namanya statuta. Statuta itu kalau ini undang-undangnya lah, undang-undang syarat untuk guidance-nya syarat menjadi seorang rektor. Nah, pada tahun 2012 itu dinaikkan. Artinya bahwa Unihas ini makin maju sehingga status kualifikasi itu ditingkatkan. Kalau dulu S2 bisa jadi rektor. Ketika tahun 2012 dirubah statuta itu syarat jadi rektor itu minimal berpendidikan S3 dengan kualifikasi jabatan akademiknya lektor kepala. Nah, lektor kepala itu satu tingkat di bawah guru besar gitu. Tapi pada saat zaman Bapak dahulu S2 sudah bisa jadi rektor ya Pak Di ya? bawah tahun 2012. Di bawah tahun 2012. Nah, di Unihas ya. Berarti setelah 2012 ke atas itu Minimal S3. minimal S3 harus bisa jadi rektor. Direktor gitu. Oke, ini kalau untuk menjadi rektor sendiri harus jadi dosen berapa lama seperti itu Pak? Ada nggak Pak? Ya, jadi kan kalau tergantung kita kerajinan dosennya melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Karena dia harus melaksanakan penelitian, pengajaran, pengabdian untuk mencapai jabatan fungsionalnya, jabatannya lektor kepala. Gitu. Jadi kalau seandainya 2 tahunnya dihitung saja. 2 tahun asisten ahli, 2 tahun lektor, 2 tahun lektor kepala, baru dia bisa. Berarti makan waktu bisa 6 tahun kan. 6 tahun sampai 8 tahun minimal dia mengabdi kan gitu. Berarti Itu memang- kalau lancar aja, kalau Iya. itu kita ambil lancar 2 tahun naik terus gitu kan. Kalau Bapak kemarin lancar aja Pak? Kalau saya tuh masuk 88 jadi rektor 2016 udah berapa tahun tuh 88 akhir. Hampir 20-30 tahun lebih kan saya. Baru bisa mencalonkan diri sesuai dengan kualifikasinya kan gitu kan. Berarti untuk menjadi rektor ini sulit ya Pak ya?
Nggak juga Dan sulit. juga sulit. Tergantung dosennya berinovasi nggak melaksanakan tridharmanya kan Iya, gitu iya. ceritanya. Seperti banyak penelitian misalnya kan harus ada beban-beban yang Iya, memang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu ngajar, ya. harus bikin jurnalnya kalau sekarang kan gitu. Supaya kredit poinnya dapat nilai kan gitu. Iya, tapi kayaknya kalau dari tadi saya lihat nih Bapak nih semangat sekali ya. Ini kayak nggak ada beban gitu. Ini jadi rektor ini sebenarnya beban atau happy-happy aja Bapak? Iya, sebenarnya kan namanya apapun yang kita lakukan pasti ada permasalahan, ada problemnya. Tapi kan kita kan bersama-sama sama teman-teman menyampaikan, kalau kita punya masalah gimana ya kita kerjakan sama-sama. Ya kita berbagilah kayak gitu kan. Kan kalau bersama-sama kolaborasi itu pasti semuanya bisa terselesaikan kan gitu. Ada bagiannya masing-masing, ayo kita jalan sama-sama. Kan gitu. Iya, berarti untuk menjadi rektor sekarang itu harus S3 ya Pak ya. Harus S3. Berarti kalau Agnes nih harus S2 dulu baru S3 dulu, S3 baru dulu. nanti Kalau jadi Agnes rektor. belum S2 kuliahnya di Unihas. Ya, ada Magister Administrasi Publik, ada Magister Hukum. Iya, iya. Kuliahnya juga bisa online kalau mau online kan gitu. Karena kan sekarang serba canggih ya Pak Nah, ya. sekarang Ada kan beberapa sudah serba digital kan, Mbak, gitu. Ada beberapa kampus yang memang bisa untuk sembari kerja Iya. ya. Jadi bisa ngambil mata kuliah secara online Online gitu ya. gitu. Tapi kalau Bapak sendiri Pak dari menjadi dosen ya sampai jadi rektor, ini orang yang suka berbaur sama mahasiswa atau memang orangnya pekerja aja nih di dalam Ya ruangan? alhamdulillah sampai sekarang saya teman-teman sama mahasiswa semua. Tanya aja sama mahasiswa Unihas. Mudah apa sulit masuk ruang rektor Unihas itu? Malah mahasiswa ngopi di tempat ruang saya kadang-kadang. Pak, kita ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi. Itu bisa mereka tahu di atas jam 2 ke atas. Kalau pagi kan kesibukan masih Iya. banyak. Besok ada tamu kan gitu. Ya kita dekat semua di demo juga ya di demo itu memang jiwanya masih saya ingin demo rektor ya di demo juga tetap. Berarti pada saat Bapak menjawab itu pernah di demo? Ya, Pak? pernah juga saya di demo Tapi dulu. tanggapan Bapak untuk mahasiswa yang memang bentrok dengan Bapak itu tanggapan Bapak gimana? Ya biasa aja dia kan menyampaikan inspirasinya. Kan inspirasi itu ada yang bisa kita terima, ada yang tidak bisa kita terima. Tapi namanya kita pimpin kan kita terima semua. Nanti baru kita pilih yang mana yang harus kita prioritaskan gitu. Iya. Kan harus ada kontrolnya. Kalau kadang-kadang dosen misalnya takut sama pimpinan, dia kan penting rektornya senang. Tapi kalau mahasiswa kan nggak senang pasti dia demo, pasti ngacung kan gitu ya. Cuman memang dasarnya kita aktivis dari dulu ya kita ngadepin Udah mahasiswa biasa dengan ya. udah biasa. Saya dulu pernah kayak kamu nah gitu. Iya Pak ya. Iya gitu. Jadi kita ya ada aja. Kan dia harus menyalurkan ya aspirasi dia harus dia salurkan. Dan jangan selalu kita memandang apa yang disampaikan didemokan oleh mahasiswa terhadap institusi itu negatif. Pandang dulu dari semua segi positif aja. Iya. Kan gitu ceritanya. Berarti Bapak ini bukan tipikal rektor yang memang disegani, ditakuti gitu enggak ya? Nggak perlu ditakutin aja ya, fan-fan aja. Bapak gitu kan kalau Oh ya, kalau orang kalau saya enggak kadang-kadang gitu. Berarti Bapak sering ngobrol sama mahasiswa Bang? Ya sering. Kalau Misalnya mahasiswa sharing-sharing nih Pak, gimana nih Pak kuliah kita kayak gini-gini, kendala-kendala mereka Iya. gitu. Iya. Nah, contoh di Unihas, terutama mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi di olahraga. Ya, kita sebelum berangkat dia pasti minta, "Gini Pak, arahnya gimana Pak?" Saya tanya, "Kamu ke daerah mana?" "Oh, mungkin ada teman-teman saya." Ya udah berangkat aja saya bilang gitu. Kita kasihkan arahan. Dan Unihas prestasi mahasiswanya luar biasa juga. Malah kita juara 3 pencak silat internasional loh. Waduh Dunia keren situ, ya. iya, gitu. Pasti itu tidak lepas dari dukungan rektornya Ya, ya Pak ya, yang semua. juga mendukung mahasiswanya gitu Taekwondo kan. juga juara, sepeda kemarin juga ada juara di kita macam-macam lah ya. Pokoknya asal kemauan mahasiswa. Yang karya ilmiah juga ada ikut di Brawijaya, PIMNAS ya. Ikut juga kita gitu. Berarti mendukung secara penuh ya apapun kegiatan Iya, dari kita mahasiswa ya, dukung. apalagi itu untuk membantu dari Betul. kampus itu sendiri ya Pak ya. Ya, mahasiswa kan tiap itu kan mengajukan. Itu kan mengajukan proposal. Ya banyak itu karena saya ajak diskusi. Ini kalau kamu ajukan sebanyak ini kan kegiatan kita masih banyak yang lain. Ya universitas bisa membantu segini ya. Coba bikin proposal cari donatur-donatur lain. Kan mahasiswa itu penting kan dia dikasih arahan. Iya. Kadang-kadang mahasiswa merasa, loh kok kita ngajukan ini cuma dibantu sekian, tapi kita sampaikan. Karena kan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang harus kita danai kan gitu. Iya betul. Bisa ngerti mahasiswa. Kalau tanggapan Bapak tentang mahasiswa abadi Pak, ini udah berapa semester enggak juga tamat-tamat misalnya gitu. Kalau mahasiswa abadi itu berarti kan kecintaan dia terhadap kampus ini. Ya gitu kan. Masih pengen di kampus Masih pengen di berlama-lama kampus gitu. berapa lama. Ya, tapi kalau sekarang kan sudah ada batasan. Lewat 14 semester udah nggak bisa lagi harus DO. Iya, jadi. Dia DO dia kembali lagi awal bisa dikonversi. Nanti nomor pokoknya akan berubah. Waduh. Nah, ya,
aturannya sudah makin ketat kan gitu sekarang. Iya, ada konsekuensinya Ada konsekuensi. ya. Misalnya dalam jangka waktu tertentu tidak juga Udah juga udah diselesaikan skripsinya langsung keluar, ya. otomatis keluar sendiri. Berarti tidak ada kelonggaran Pak Nggak dari. ada keluar, karena sistemnya udah sistem digitalisasi kan. Heeh. Jadi kita sudah by sistem tuh kadang-kadang ya dari diktinya sudah Iya. nama dia sudah ini. Berarti tetap harus tegas ya Pak ya, Harus meskipun tegas, itu kenalan iya. kita misalnya Iya. atau sebagainya gitu ya. Iya iya. Makanya di situ kita memberikan pengertian dengan ada anak siswa kan. Kok di situ begini loh sebenarnya kan gitu. Iya betul. Ini selama Bapak jadi dosen ya dan juga rektor, ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak Pak selama Bapak menjabat ya sebagai Ya pimpinan? pengalamannya gimana Baik ya? itu suka dukanya nih, Ya, atau kalau- pengalaman lucunya pada saat menjadi rektor gitu. Ya kadang-kadang orang nggak yakin nih rektor bener apa enggak kan. Kadang sering duduk-duduk sama mahasiswa. Ya kadang-kadang sama mahasiswa kan hello-hello aja kan gitu ya. Jadi orang sampai Santai nggak aja. kira nih Iya, rektor tuh bukan ya, sampai gitu. akrab banget ya. Iya, karena saya beginilah kadang-kadang apa adanya slow aja lah gitu ya. Dinikmatin aja gitu. Gimana udah Pak ceritain Pak suka dukanya jadi rektor tuh gimana? Ya satu sukanya kita bisa bertemu dengan orang-orang banyak, kita bisa dekat dengan mahasiswa ya. Dukanya, nah seperti kemarin COVID kan duka. Gimana duka bukan COVID aja, mahasiswa turun. Kalau mahasiswa turun berarti pemasukan kurang. Sementara kita tidak punya dana dari APBN. Nah mikirin gajian karyawan gimana, bayar honor dosennya seperti apa, kegiatan mahasiswa pasti macet kan gitu ceritanya kan. Kadang-kadang ya kalau mahasiswa menyampaikan aspirasinya melalui demo kita juga terpikirkan juga kan gitu. Tapi ya itulah kita manage sajalah dengan baik kan gitu. Makanya tadi ketika ada itu kita terima dengan bagus, saya tidak berpikiran negatif. Nah kita dulu tahun 4 tahun yang berikut belakangan kita perguruan tinggi di Bengkulu yang pertama kali menerima difabel loh. Anak-anak difabel saya terima di situ di COVID itu. Iya iya. Ya karena saya lihat dia datang pergi dia punya kemauan dan itu juga para dosen juga bertanya gimana nih Pak ya laksanakan sajalah kan ya, kita berpikir kalau kemarin kita berpikir dari sini sekarang dari sini ke sini kita balik dulu berpikirnya karena dia punya kemauan untuk kalau semua perguruan tinggi menolak dia gimana. Iya kan ada rasa kemanusiaan tadi ya Pak ya. Kemanusiaan, dan Karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan dia pendidikan punya. gitu. Itu kan amanah undang-undang dasar kita Iya. kan gitu ya kita berikan kesempatan dan alhamdulillah mereka bisa kita selesaikan bisa enjoy kan gitu ya. Berarti selama proses Bapak dari S1 tadi ya Pak ya sampai S3 menjadi rektor, itu Bapak jalani dengan senang hati ya Pak Ya. ya, agar berjalan dengan lancar tentunya. Iya, karena saya karena biasa organisasi mahasiswa juga ketika dari jadi dosen saya juga manajer sepak bola Unias dulunya. Waduh, manajer sepak bola Iya. ya Pak. Dan sekarang saya juga sebagai komandan resimen mahasiswa Provinsi Bengkulu. Udah saya suruh ganti, belum juga ada yang mau ganti, belum juga mereka jalan kan gitu ya. Dan sebelum menjadi dan menwa saya juga menjadi pembina resimen mahasiswa di Unihas. Banyak organisasi yang kita ikutin gitu. Iya ya, banyak organisasi, banyak juga kenalan ya Pak ya. Apalagi sekarang kita juga diamanahkan sebagai ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia Provinsi Bengkulu. Nah, jadi kita fun aja, mau gue mau gue lomba, mau seperti apa. Tergantung aja maunya seperti apa. Berarti Bapak nih hobinya olahraga Pak? Olahraga saya. Semua olahraga? Ya, kalau sekarang tinggal 2 lagi. Kadang-kadang 3 lah, sekali selingan renang kan gitu ya. Berarti sepak bola tadi ya? Ya, sepak bola pembinanya saja, mainnya udah Udah nggak ada pensiun ya. Nah, yang masih main sekarang tuh sepeda, Renang. badminton, badminton. renang sekali. Nah, gitu. Berarti tiga. sering olahraga setiap hari? Nah, setiap hari itu sepeda. Yang gitu. Setiap hari itu sebelum ke kantor bersepeda dulu gitu. Iya. Itu untuk selingan agar enggak stres aja atau memang hobi dari Bapak Hobi dulu? untuk yang just kita untuk sehat kan gitu ya. Yang penting itu sehat kan gitu. Iya. Seger kan gitu kan. Nggak pagi kan gitu ya. Iya, apalagi kan untuk Bapak sendiri kan untuk periode kedua ini masih berapa tahun lagi Pak? 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun Ya. lagi ya, masih ada amanah yang harus Masih ditanggung jawab yang harus diselesaikan Tapi tentunya. alhamdulillah sekarang semua prodi institusi sudah terakreditasi. Alhamdulillah. Nanti ya, yang Pak. melanjutkan tinggal karena itu ada masa perpanjangannya ya. Jadi ketika dia yang melanjutkan nanti siapa menjadi pimpinan Unias itu masih ada waktu 2 tahun untuk mempersiapkan akreditasi berikutnya. Oke, biasanya setelah menjabat sebagai rektor periodenya sudah habis itu kembali menjadi dekan atau seperti apa Pak? Ya, kita biasanya, Pak? dosen. Dosen biasa lagi Iya ya, kan Pak, ya? rektor itu kan cuma amanah, Iya, tugas iya. tambahan diamanahkan.
sebenarnya tugas murni kita kan dosen Berarti ngajar. kembali mengajar Ya, lagi. ngajar kita, Iyalah. gitu yang penting kan gitu. Oke. Jadi sebenarnya saya tuh pun juga bisa jadi rektor ya, Bisa, siapapun asalkan bisa. melanjutkan pendidikan Ya, tadi ya Pak ya. syarat-syaratnya terpenuhi sesuai aturan yang dikeluarkan oleh yayasan Iya. gitu. Makanya Mbak Anies harus kuliah, sudah S2, S3 kan gitu. Udah S3, Baru baru jadi rektor Nah, gitu ya. gitu. Tapi sebenarnya untuk perjalanan menjadi rektor itu nggak sulit ya Pak, kalau dijalani dengan sepenuh Dengan hati. Pak? sepenuh hati. Dan juga kita harus punya program, harus punya visi yang kuat, harus optimis kita. Iya. Nah, gitu. Oke, apalagi yang pengen Bapak sampaikan Pak? Apalagi kan untuk para dosen ini mungkin mereka nih secara tidak langsung juga berpikir saya juga pengen nih jadi rektor Iya. gitu kan. Apa saja yang harus dilakukan Pak Ya, untuk jelas mencapai hal itu? teman-teman yang sudah berpendidikan S3 segera jurusan urus jabatan akademiknya menjadi lektor kepala supaya bisa nanti menjadi pimpinan di Universitas Profesor Dr. Zairi. Itu yang penting, teruslah laksanakan tridharma perguruan tinggi, ngajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Iya. Nah, gitu. Ada nggak sih Pak dosen-dosen yang bermasalah Pak, tapi pada saat pengen jadi rektor tuh udah nggak sesuai kualifikasi nih karena pernah bermasalah sebelumnya misalnya? Ya kan yang namanya sekian banyak orang tentu ada yang bermasalah yang tidak, kan gitu. Ya. Mahasiswa aja ada yang bandel ya Pak ya? Bandel, ya, harus gitulah tugas kita pimpin untuk membina. Iya. Sepanjang masih bisa kita arahkan. Kalau sudah tidak bisa kita arahkan ya mau bagaimana lagi, aturan yang dikedepankan kan gitu ya. Kan semuanya harus ada konsekuensi Mbak Iya gitu. benar. Apalagi kan kalau untuk menjadi seorang dosen itu kan amanahnya ya besar ya Pak Iya. ya. Apalagi sudah besar mereka ini kan sudah Betul. dewasa, pemikiran mereka pun sebenarnya untuk para aktivis nih banyak sekali Nah, ya iya. yang pengen mereka aspirasikan gitu kan. Betul. Untuk Jadi dosen itu kan ladang alma ibadah, investasi yang sangat-sangat sederhana. Karena apa? Salah satu yang bisa menolong kita setelah kita tiada di muka bumi adalah ilmu yang bermanfaat. Iya, Maka benar. jadilah dosen yang baik aja lah. Oke, maka jadilah dosen Dosen yang yang baik ya baik, Pak. Mungkin ya. ada motivasi Pak untuk teman-teman pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan kita saat ini. Nah, saya kadang-kadang menghimbau kepada semua orang tua, pada kita semua, itu seperti yang dikatakan kalau saya nggak salah Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, kadang-kadang kenapa sih begitu? Kadang-kadang kan ada juga para dosen, saya dulu kuliah B susah, nggak dapetnya. Kalau sekarang mau bikin zaman dulu ya nggak bisa, zaman udah berubah. Ya sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah anak kita sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, jadi didiklah anakmu sesuai Sesuai dengan dengan perkembangan perkembangan zaman. Baik, terima Nah, kasih. karena perkembangan zaman yang luar biasa sekarang, makanya di dunia sejak 2016 sampai sekarang ada namanya program juri, Mbak. Juri itu adalah Jumat religi. Oke. Jadi jam 8 setiap hari Jumat sampai jam 10 itu anak-anak harus berada di masjid yang beragama muslim, yang non muslim silahkan ke rumah ibadahnya Oke, masing-masing. berarti tergantung dari kebijakan dari Iya, harus kita kampusnya ya laksanakan. tentunya untuk memajukan dari mahasiswa-mahasiswanya Iya. agar bisa mendapatkan karir sesuai dengan yang mereka inginkan. Inginkan. Terima kasih Bapak Sama-sama, Peri Mbak sudah hadir Nes. bersama saya di pagi hari ini. Iya. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya Pak di lain Amin. waktu dengan tema yang berbeda tentunya. Iya. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Ya pemirsa, kita akhiri opini pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau informasikan bahwa opini ini akan tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Sampai jumpa.